Putin buru pasukan khusus Inggris SAS di Ukraina diyakini lakukan sabotase di Lviv. Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan perburuan terhadap pasukan khusus Inggris SAS yang dituduh melakukan perlawanan di Ukraina. Komite Investigasi Kremlin pada Sabtu 23 April mengungkap tengah menginvestigasi aktivitas sabotase oleh pasukan SAS khususnya di Lviv, Ukraina. IC mengklaim setidaknya ada 2 kelompok spesialis sabotase dan perang gerilya dari pasukan khusus Inggris itu yang dikirim ke wilayah Lviv. Menurut sumber IC dikutip dari Daily Mail, mengklaim operasi SAS adalah ahli dalam sabotase dan aktivitas partisan. Selain itu juga ahli dalam merekrut dan melatih agen dalam bekerja di wilayah pertempuran. Investigasi Rusia didasari informasi yang diduga diterima dari pasukan Ukraina yang telah ditangkap. Seperti dilaporkan oleh RIA Novosti, SAS dianggap salah satu yang paling berkualifikasi di dunia dalam mengorganisir kudeta, demonstrasi massa, pembunuhan kontrak politik dan agen perekrutan. Hal itu termasuk mereka yang berada di eselon tertinggi kekuasaan dan mempersiapkan serangan teroris. Ini bukanlah pasukan khusus biasa. Ini adalah para intelektual dan setiap kelompok memiliki ideologi yang bisa Anda katakan seperti profesor. Sisanya adalah para ahli, ujar sumber penegak hukum Rusia. Sebuah laporan mengklaim bahwa SAS biasa bekerja di zona perang dengan menyamar sebagai pekerja medis. Dengan tingkat kemungkinan yang tinggi, para spesialis itu tiba untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi layanan khusus Ukraina dalam mengkoordinasikan kegiatan kelompok sabotase di wilayah Ukraina yang dikendalikan oleh pasukan Rusia, ungkap sumber dari IJ. IJ saat ini dipimpin oleh investigator kriminal terkenal Rusia, Alexander Bastrikin, yang merupakan rekan satu kelas Universitas Putin. Pada awal bulan ini telah dilaporkan pasukan SAS melatih pasukan lokal di Kiev untuk pertama kalinya sejak serangan dilakukan Rusia di Ukraina akhir Februari lalu. Departemen Pertahanan Inggris pun buka suara terkait tuduhan tersebut. Kami tidak berkomentar terkait cerita mengenai pasukan khusus yang dibuat oleh Badan Pemberitaan Rusia karena spekulasi yang tidak akurat bisa membuat nyawa manusia dalam bahaya. Oleh sebab itu kami tidak mengkonfirmasi atau membantah laporan tersebut, tambahnya. Putin diprediksi akan nekat serang pangkalan NATO untuk hentikan pasokan senjata ke Ukraina. Muncul kekhawatiran bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan aksi nekat agar dapat menguasai Ukraina. Rusia diklaim akan menggunakan segala cara untuk menghentikan pasokan senjata lawan. Satu di antaranya dengan menyerang pangkalan militer NATO agar tidak bisa mengirim bantuan ke Ukraina. Dilansir dari Daily Mail, Minggu 17 April, seorang mantan kepala keamanan Inggris, Lord Rickards, menilai Rusia mulai frustasi lantaran invasinya terhambat. Penasihat keamanan nasional pertama Inggris itu mengatakan kemarin bahwa Putin menjadi semakin putus asa untuk menghentikan aliran senjata ke Ukraina. Putin bahkan dikatakan mungkin akan menyerang pesawat atau konvoi NATO yang menuju ke negara itu. Lord Rickards khawatir konflik itu akan bergerak menuju jalan buntu, di mana Rusia ingin menduduki sebagian besar wilayah tetangga dan Ukraina tidak akan menyetujui kesepakatan penyelesaian. Ia juga memperingatkan bahwa konflik itu dapat berlanjut selama bertahun-tahun sebagai perang gerilya. Saya kira apa yang Presiden Putin ingin kita semua takuti adalah bahwa dia mungkin ingin menggunakan senjata nuklir di Ukraina yang akan menjadi eskalasi penting dan memastikan Rusia terisolasi di seluruh dunia, ujar Lord Rickards. Lebih mungkin saya pikir apa yang mereka perhatikan adalah mencari cara untuk mencegah atau membatasi aliran senjata ke Ukraina. Jadi kita mungkin melihat serangan terhadap konvoi atau pesawat yang membawa senjata dari barat. Tidak hanya serangan pada distribusi senjata ke Ukraina, Rusia diklaim akan nekat menyerang pangkalan NATO. Jika itu benar terjadi, mau tidak mau negara-negara NATO harus segera memutuskan tindakan. Paling buruk mungkin semacam serangan rudal di pangkalan NATO, di mana senjata untuk Ukraina sedang dipersiapkan, sebut Lord Rickards. Dan itu pasti akan menimbulkan dilema nyata bagi negara-negara NATO.
Rusia disebut perang lawan NATO. Media massa milik pemerintah Rusia mengklaim perang dunia ketiga telah terjadi. Diberitakan oleh sebuah stasiun televisi milik pemerintah Rusia, saat ini Rusia sedang berperang dengan NATO. Seperti yang diketahui, hampir 3 bulan konflik antara Rusia dan Ukraina berlangsung sejak 24 Februari 2022 lalu. Dikutip dari tsun.co.uk, sejak awal terjadinya konflik, negara-negara barat khususnya Inggris dan Amerika Serikat rutin mengirimkan senjata dan peralatan militer kepada Ukraina. Olga Sakebeyeva, satu dari beberapa tokoh media pemerintah Rusia, menyebut konflik antara Ukraina dan Rusia telah berkembang sedemikian rupa hingga saat ini telah menjadi perang antara Rusia dan NATO. Shkabeyeva lalu menjelaskan bagaimana warga sipil di Ukraina tidak melihat adanya genosida yang dilakukan oleh tentara Rusia. Di daerah Kharkiv, warga Ukraina menyambut tentara kita layaknya pembebas. Shkabeyeva mengatakan para warga sipil Ukraina justru mencurigai pasukan militer negara mereka sendirilah yang melakukan kejahatan perang. News anchor lainnya bernama Olesya Lozeva menjelaskan kepada penonton bagaimana negara barat melakukan aksi provokasi dengan cara mengirimkan banyak senjata ke Ukraina. Seorang komentator militer bernama Dmitry Drozdenko yang hadir dalam acara TV pemerintah Rusia menjelaskan bahwa negara barat sudah sejak lama bersiap untuk melakukan perang. Dilansir dari media Rusia RT Jumat 15 April, Amerika Serikat telah meningkatkan keterlibatannya dalam krisis Ukraina dengan lebih banyak memasok senjata ke Kiev. Amerika Serikat juga dikabarkan telah memutuskan untuk memberikan laporan intelijen yang dapat membantu pasukan Ukraina menyerang sasaran di Crimea. Seiring konflik berkembang, kami terus menyesuaikan untuk memastikan bahwa operator memiliki fleksibilitas untuk berbagi intelijen rinci dan tepat waktu dengan Ukraina, kata seorang pejabat intelijen Amerika Serikat kepada Wall Street Journal. Surat kabar itu mengatakan Washington bergerak untuk secara signifikan memperluas pembagian intelijen dengan Ukraina. Namun Amerika Serikat tetap akan menahan diri dari memberikan informasi intelijen yang akan memungkinkan Ukraina untuk menyerang target di wilayah Rusia. Laporan tersebut yang dikonfirmasi oleh New York Times secara khusus menyebut Crimea sebagai wilayah yang tercakup dalam kebijakan baru.